Ini ada satu pertanyaan yang menarik ya. Saya tidak bisa lupa ini pertanyaan. Saya pernah bahas ini. Tepatnya ketika saya diundang oleh seorang, kalau mau dibilang dosen ya, tapi bukan dosen biasa ya, di sebuah seminar yang diselenggarakan olehnya untuk anak muridnya ya, untuk mahasiswanya ya. Saya pernah bahas tentang mirror neuron itu. Dan saya juga sempat sentil juga hal ini ya, ketika saya ditanya sama pasien saya ya, pasien saya yang istilahnya dari, kalau mau saya bilang dia sudah keliling dunia lebih jauh daripada saya. Dia pernah tanya tentang ini ya, dan dia sering pakai istilahnya. Nah, oke. Halo, perkenalkan sebelumnya bagi teman-teman yang baru melihat, ini Dr. Tomo ya, dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Makassar. Pada hari ini saya akan menjelaskan pertanyaan yang sangat menarik ini ya. Apa itu mirror neuron? Bagaimana konsepnya? Konsep sederhananya saya ambil dari kalimat pasien saya, monkey see, monkey do. Itu. Dia katanya jiplak dari buku ya. Tapi kalau saya rasa itu kalimat yang saya baru bisa sering ulang, sering menggunakan ketika saya ketemu ini pasienku yang ini ya. Apa maksudnya dok monkey see, monkey do? Jadi itu ada penelitian yang dilakukan sama monyet ya. Jadi diperhatikan ketika monyet itu sedang melihat monyet lain memakan kacang, ada bagian otak tertentunya yang aktif. Bagian otak yang sama ketika diteliti yang sudah dimarkerkan, ditandai pada otak monyet yang makan kacang juga sama. Jadi katakanlah bagian otak, dan bagian otak yang aktif ini adalah bagian otak yang di dekat dengan premotor di daerah prefront, di daerah korteks ya. Jadi dari situ peneliti menyimpulkan bahwa, ini saya pakai bahasa awam ya. Jadi ketika kita melihat, ketika monyet itu melihat ya, monyet lain melakukan sesuatu, ada bagian dari dirinya yang belajar melakukan hal tersebut. Nah, inilah yang kemudian kalau kita merenung kalimat-kalimat bijaksana dari zaman dulu, ada yang berkata kayak begini. Melihat sekali lebih bagus dari mendengar ribuan kali. Ada kayak begitu tuh. Dan kemudian melakukan sekali jauh lebih bagus daripada melihat ribuan kali. Nah, salah itu. Karena lebih lanjut, ketika monyet yang sama makan kacang, daerah yang aktif tadi makin aktif dengan juga mempengaruhi daerah-daerah aktif lainnya. Jadi ketika monyet tersebut makan kacang, dia hanya meniru, melihat yang tadinya aktif, tapi dia juga mengaktifkan bagian lain yang mengorganisir bagaimana cara orang makan kacang itu, cara monyet itu makan kacang kayak gitu. Tapi yang kalian tahu, sebenarnya konsep ini lebih daripada makan kacang. Konsep ini sangat terkait dengan banyak hal lain yang sangat terkait dengan emosi manusia. Lebih tepatnya tindakan setelah emosi itu muncul. Maksudnya gimana dong? Emosi itu kadang sangat kuat pengaruhnya sama memori. Sehingga orang yang mengalami masalah, selamat pagi, hingga orang yang mengalami masalah emosi ya, itu susah untuk melupakan memori yang menyakiti dia pada momen tersebut. Makanya kadang banyak orang yang mengharapkan, seandainya saya bisa lupakan segala sesuatu yang terjadi sama saya kan. Ya, segala sesuatu yang terjadi sama saya. Nah, tapi dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan sama saya kadang, dok, bagaimana caranya melupakan sebuah emosi yang menyakitkan? Silakan duduk. Silakan duduk. Saya bisa cut dulu ini. Nah, lanjut ya. Nah, jadi ketika kita mengulang pikiran akan sesuatu hal, sesuatu yang menyakiti kita, kita sedang mengaktifkan mirror neuron tersebut dan juga semua daerah di sekitarnya. Karena mirror neuron tidak terbatas hanya pada apa yang dilakukan, tidak terbatas hanya makan kacang, tapi dia juga reaksi emosi kita, dia akan merekam dan mengulang itu semua. Jadi kalau kalian memperhatikan sampai sini, kalian tahu betapa pentingnya bergaul dengan orang yang tidak menarik kau turun.
Contohnya live-nya Dr. Tomo dan ngaji filsafat. Kenapa saya selalu bilang kalau nonton saya itu ngaji filsafat, tekuni selama 3 bulan, apa sebenarnya saya mau aktifkan di sana? Ini salah satunya. Kenapa saya membuat video yang sangat panjang, bukan cuma 1 menit? Karena mencegah brain rot dengan mengaktifkan sistem ini sebenarnya. Jadi semua yang dilakukan Dr. Tomo itu sebenarnya ada dasar ilmiah dan biologinya. Kenapa Dr. Tomo tidak sampaikan, Dok? Karena kalau kau tidak tertarik dan saya bicara, kau tidak akan mengerti. Hanya mereka yang memang tertarik yang akan mendengarkan sejauh ini dan akhirnya mengerti. Ya, Dok. Sehingga penjelasannya jadi efisien dan efektif. Daripada saya bicara berbusa-busa baru tidak ada yang mengerti untuk apa. Daripada saya bicara untuk gagah-gagahan saja untuk apa. Nah, kita ahli ya berusaha untuk membuat orang itu paham. Ya. Ini bedanya ahli dengan ahli karbitan. Karena kalau ahli karbitan mereka berusaha untuk mencari uang. Beda dengan ahli. Kenapa ahli karbitan harus cari uang? Selain karena mirror neuron mereka seperti itu, karena masa mereka bisa menjadi ahli itu terbatas. Kalau sudah ketahuan ternyata penipu, hilang pamornya, hilang reputasinya. Tidak bisa nipu lagi. Beda dengan ahli yang sebenarnya. Untuk apa kita nipu? Nah, gelarku juga tidak bisa hilang. Sombong banget dong, biarin. Nah, kurang lebih itulah sedikit pengantar tentang mirror neuron, dan kita tutup dengan sebuah peribahasa ya. Ini peribahasa yang paling saya suka ya. Salah satu yang saya suka ya. Dia datang dari teman saya dari India, dia bilang begini. Bertemanlah dengan 5 orang kaya, kau akan menjadi orang ke-6. Bertemanlah dengan 5 orang bijak, kau akan menjadi orang ke-6. Bertemanlah dengan 5 orang yang benar, kau akan menjadi orang ke-6. Bertemanlah dengan 5 idiot dan kau akan menjadi orang ke-6.